mereka. Dan gue nggak kedapetan sholat jenazah. Tapi kan lu umur 12 ya, maksudnya umur 12 ya cara berpikir ya harusnya sih nggak terlalu gimana banget gitu ya. Nah, Tahu sih ya. tapi lu ngerasa ngelihat ini bokap gue kayaknya seorang yang besar gitu. Ngerasa, bahkan gue sampai nggak nangisin bokap gue lagi di ambulans. Saking gue amazed sama sekitar gue, orang-orang jalan di samping ambulans tuh udah kayak bahkan lari meskipun dempet-dempetan sama motor nih, mereka nggak peduli sama sekali. Waktu sebelum bokap berpulang kan, lu ngelihat bokap kayak gimana? Gimana ya, karena emang bokap juga kan jarang di rumah ya. Bokap gue kan misalnya dari 1 minggu ya cuma di rumah paling cuma 2-3 hari, dan itu juga biasanya balik subuh, habis itu siangnya langsung jalan lagi 2 hari. Cuman yang gue lihat bokap padahal di saat emang bener-bener lagi quality time banget sama anak-anak gitu kan, apalagi sama gue yang mana sering ngajakin gue motoran segala macem. Nah itu bener-bener ngerasa kayak, oh bokap tuh bukan cuma sebagai figur bapak, tapi emang sebagai teman, sahabat bagi gue. Bahkan bisa nemenin gue di saat-saat gue membutuhkan mungkin di saat itu gue nggak ngebutuhin teman, tapi ngebutuhin keseruan gitu. Bokap gue yang selalu ngisi. Deket? Lu lebih deket sama bokap apa nyokap? Gue nggak bisa ngebedain sih gue. Oh, rata. Oh, berarti bokap lu tipe ini ya yang membangun kedekatan juga walaupun sibuk lo bokap lo, kalau Banget. boleh tahu. Banget. Iya. Banget. Nah, pada saat bokap akhirnya berpulang, lu tidak terpukul besar. Terpukul banget. Cuman rasa terpukul gue hilang sementara di saat gue ngelihat berjuta-juta orang yang ada di sini. Setelah itu Tetap ada momen. sampai sekarang momennya. Lu dengar kata anak-anak ini, lu sempat 8 tahun vakum katanya. Gak 8 tahun banget sih. Jadi emang habis bokap meninggal itu kan 2013 ya. Bokap meninggal, dia sempat dibikin sinetron sama salah satu PH. Ya udah akhirnya kita semua main, keluarga main. Dari situ kelar, habis itu gue masuk pesantren. Karena gue pesantren dulu 3 tahun. Oke. Iya, karena sesuai keinginan bokap ya. Soalnya kakak gue udah pesantren dulu. Oke. Jadi ya udah gue ikut pesantren, selesai pesantren baru gue terjun lagi. Terjunnya juga bukan karena gue yang mau, karena emang terdesak sama keadaan aja gitu. Perekonomian. Oke, gue runut dulu ya. Berarti Yes. waktu bokap masih ada, lu tuh udah masuk dunia entertain? Enggak, gue menolak. Oh, Pas udah ada bokap- ajakan? Iya, udah ada ajakan. Bahkan bokap yang nyuruh, mau main sinetron nggak? Gue bilang, nggak mau. Oh, cuma. Karena gue nggak seneng gitu dulu. Gue tuh pengennya, ya gue pengen jadi pilot gitu, gue pengen jadi tentara. Ya basic anak-anak kecil gimana sih? Cuman emang dari dulu gue pengen jadi pilot. Oke. Nah Cuma lu nggak setelah mau. itu, gue nggak mau. Setelah itu, ya mau nggak mau, karena pun di umur gue 12 tahun, nggak tahu ya pemikiran dari mana. Cuman gue ngerasa gue nggak bisa ngebiarin nyokap gue kerja sendiri sih. Emang berat banget perekonomian satu. Gimana sih ceritanya? Karena banyak banget, karena bokap kan nggak pernah ya, nggak begitu terbuka sama nyokap masalah ekonomi gitu. Makanya nyokap butuh apa pasti diadain gitu. Cuman nggak pernah kasih tahu ya, duit gue sisa segini, segala macam segini, pengeluaran segini, pendapatan segini, enggak. Karena dulu bokap itu punya manajemen sendiri, namanya UJ Center, yang dimana semua duit itu masuk ke situ baru dibagi rata ke nyokapnya, ke abangnya, ke adiknya, ke nyokap gue. Sejauh apa turunnya Karena kan pada saat itu? bokap juga kan ini dulu kan banyak kredit-kreditan. Setelah selesai itu semua, ada beberapa masalah yang nggak bisa gue sebutin. Akhirnya duit pun hilang semua. Akhirnya nyokap gue cuma punya 2 ATM yang bahkan nyokap gue pun nggak tahu pinnya tuh berapa. Jadi akhirnya nggak bisa diapa-apain juga kan, karena ya bokap udah nggak ada juga. Pinnya nggak tahu. Tapi kan ada uangnya dalam. Nah itu dia makanya. Dia udah. Maksudnya lu nggak coba hubungin bank atau apa gitu? Udah dicoba dari dulu nggak bisa. Sampai akhirnya nyokap gue yang fight sendiri, bayarin selesai mobil lah, selesai inilah, motor bokap lah, apalah. Oh, pasti ada cerita, lu ngomong cerita ya. Nggak bisa sih. Ya nggak apa-apa. Soalnya abis itu juga nggak lama dari bokap kan kakek gue meninggal. Nggak lama dari kakek rumah gue kebakaran. Emang jadi full abis udah. Jadi kita bakarannya itu gue abis rumah gue kebakaran 2014 sampai 2015 gue lupa. Pokoknya nggak lama setelah bokap. Itu ya kita sampai kayak, duh besok tidur di mana ya? Bingung, bener-bener nggak tahu mau ngapain. Nggak ada rumah gitu. Nggak ada ya? rumah gue udah kebakaran, sampai akhirnya sahabat-sahabat nyokap gue yang bukain kamar hotel sebulan buat kita tidur bareng-bareng. Umur berapa tuh berarti waktu itu lo? Itu tuh pokoknya bokap gue meninggal pas gue kelas 5 SD. Bokap